Halo Lur, buat para pecinta RC miniatur, kayaknya kalian wajib coba ini ya. Ini sebenarnya produk udah agak lama sih, cuman masih belum begitu apa ya. Kalau kata saya sih masih belum begitu ramai banget gitulah ya. Cuman lumayan worth it juga. Ini kemarin saya beli di online ya, di Tokopedia. Di situ harganya bervariasi ya, dari 500 sampai 1 jutaan. Entah bedanya apa saya juga nggak paham ya. Cuman yang jelas saya beli yang ini itu khususnya tipe WPL D12. Jadi ini cuma penggerak roda belakang, bukan yang 4x4 ya, juga bukan diferensial, jadi masih pakai gear WPL ya. Juga ini bahannya plastik ya, bahannya plastik, bodinya juga, tapi agak keras ini ya. Kalau diketuk begini suaranya mirip kayak bahan metal gitu ya. Terus ini kaca depannya semacam kayak bahan akrilik. Kemudian di sini ada spionnya tempelan. Pas kemasan datang ininya belum terpasang spionnya. Kemudian kita dikasih ada obeng, ada apa ini ya, link buat pirot ya, sama kopel buat apa ya, buat gardanya. Sama ini ada stiker buat lampu, buat angka-angka, huruf. Ini buat ditempelin ke ini ya, aki bohong-bohongan. Ini sebenarnya tadinya nggak ada lampunya cuma di depan aja ya. Kita review secara sederhana aja ya. Review apa-apa. Ini saklarnya ada di bawah. Saklarnya ada di sini ya. Ini lampunya cuma ini depan aja. Ini kalau remote-nya belum dinyalain, lampunya bakal kedip-kedip. Kita nyalain dulu ya. Ini remote-nya pakai baterai jam gitu lah, isinya dua baterai A2 apa ya, A2 atau A3 gitu lah, pokoknya agak gede lah baterai A2. Cuman ini udah proporsional, servonya sama penggerak rodanya sudah full proporsional. Itu yang bikin menarik ya. Cuman tenaganya luar biasa, letoy. Tapi ya dengan harga segitu sebenarnya cukup worth it sih. Buat saya harga segitu cukup worth it. Untuk kedetailannya ini ya cukup lah, karena ini kan pabrikan ya. Jadi ini modelnya Suzuki Carry Bagong gitu ya kalau di Indonesia ya. Tapi ini buatan Cina, Made in Cina. Nah, di sini nih ada, kelihatan nggak? Made in Cina WPL. Ini tadinya lampunya cuma depan aja. Kemudian tadi saya modif, tak rombak, tak tambahin lampu. Ada lampu hajat. Kemudian ini ada lampu apa ini ya? Lampu pelangi gitulah ya. Tak taruh di sini di gearboxnya. Kemudian nah ini lampu hajatnya ini saya tambahin sendiri. Tadinya nggak ada lampunya, tapi covernya udah ada ya, dudukannya gitu, dudukannya udah ada. Terus di sini juga ini saya tambahin sendiri lampunya. Rumah lampunya udah ada, cuman lampunya aja yang nggak ada, jadi saya tambahin sendiri. Kemudian belakang juga sama, ini tadinya lampunya nggak ada, saya tambahin sendiri. Jadi ada lampu hajat sama lampu rem gitu ya, lampu kota gitu ya. Untuk interiornya ada bangku, dashboard, sama setir ya. Untuk interior pintunya nggak ada, kosong. Apa namanya, back apa ini, bagian pintunya itu kosong, nggak ada dashboard ininya ya. Dan ini pintunya nggak bisa dibuka juga, pintunya nggak ada kacanya, jadi kacanya cuma depan sama belakang. Cuman belakang kita dikasih ini apa ya, bracket gitu ya buat dudukan. Ini cuman dimasukin doang, plug, kayak gitu ya.
Dan ini yang agak bikin kesel ini, suspensinya lebih lembut yang belakang letoy banget, sedangkan yang depan sedikit agak keras. Terus juga ada tampilan wipernya, tapi ini nggak bisa gerak ya, cuman buat pajangan aja. Dan kemasan yang saya dapat itu masih polos ya, benar-benar polos, nggak ada tulisan, nggak ada apapun ya, cuman dikasih stiker. Nanti kalau mau tinggal ditempelin aja. Juga kita dapat satu ban serep ya, dipasang di sini. Jadi baterainya letaknya di sini, kita putar ke kebalikannya arah jarum jam kalau untuk membuka baterai. Baterainya di sini, ini baterai saya nggak tahu lah, pokoknya ini baterainya yang 7,4 volt. Kemudian untuk receivernya ada di dalam sini, dinamonya di sini, sama servonya di sini ya. Servonya kecil. Kemudian ini bahannya plastik semua ya. Nah, ini suspensinya tuh. Ini suspensi depannya. Cakepnya tuh gini. Jadi pas dia turun gini, dia itu nggak begini ya, tapi tetap lurus rodanya gitu. Nggak kayak RC yang abal-abal gitu ya, yang harga 200-300 ribuan gitu ya. Jadi ini rodanya tetap lurus ya, mirip-mirip mobil asli lah. Cuman yang depan agak sedikit keras ya. Ini kopelnya juga bahannya plastik. Ini sekitar diameter berapa ya, 6 mili ya, 7 mili lah, 7 milian sekitar. Kemudian ininya juga plastik, gear di sininya juga plastik. Dan ini rasionya nggak 1:1 ya antara kopel sama gear di gardannya ya. Jadi 2 kali putaran di sini baru menghasilkan sekitar 1 putaran. Tapi tenaganya super letoy, cuman ya lumayan lah. Cuman enaknya ini udah full proporsional, kita bisa atur beloknya juga. Belok ini kita ada settingan di sininya, servonya ini ada tulisan S ya. Servonya bisa belok paling mentok, nah bisa sedang aja. Untuk pengaturan ini apa, biar rodanya lurus ya, di sini ada semacam kayak trimpod gitu ya, biar kita bisa ngatur rodanya supaya lurus. Kita bisa belok pelan-pelan ya, layaknya RC yang mahal ya. Cuman nggak ada sound engine-nya ya, ini nggak ada sound engine-nya. Juga maju mundurnya bisa pelan. Cuman ini lembek banget coy. Coba kita timbang ya, bobot berat kosongnya ini berapa, kita timbang. Kelihatan nggak? Berat kosongnya hampir 7 on ya, termasuk ada baterainya ya, hampir 7 on itu berat kosong. Kemudian untuk dimensi ya, untuk dimensi kalian juga pasti ada yang belum tahu ya. Ini dimensi panjangnya itu 36 ya, pokoknya di tulisan itu panjangnya 36 cm dari ujung belakang sampai ujung depan. Kemudian untuk lebarnya kita ukur lebar baknya aja ya. Lebar baknya itu 14,5 cm. Lebar baknya 14,5 cm ya. Namun kalau pengukuran secara dimensi itu yang diukur adalah spion. Dari ujung spion sampai ujung spion itu 17 cm. Itu kalau pengukuran aslinya ya, pengukuran untuk dimensi yang diukur bukan lebar kabin ataupun bak, tapi spion ya yang jadi patokan. Itu biasanya begitu. Untuk tingginya sendiri dari ini ya, dari bawah sekitar 17 cm lebih lah, 17 cm lebih dikit. Dan ini kalau kita buat taruh beban nggak bisa berat-berat sih ya. Coba kita muat, tadi udah saya coba muatan 7 on, dia agak letoy. Coba kita timbang dulu ini buat muatannya. Ini 5,5 on, coba tambahin lagi
Ini 8 on lebih ya, 8 on lebih. Coba kita tes muatan. Tire-nya tuh hampir mentok ya, hampir mentok ke baknya. Juga depan kalau mentok itu rodanya langsung mentok ke fender, ke ininya, pintunya gitu. Ini bannya udah karet, bannya bahan karet tapi udah nyatu dengan peleknya ya, jadi nggak bisa dilepas dari peleknya, nggak bisa. Udah nempel, udah kayaknya udah cetakan dari pabriknya. Kalau muatannya di belakang semua, dia langsung gasruk belakang, langsung mentok bannya, langsung mentok ke bodinya. Jadi kalau ini muatnya agak di tengah-tengah, ini masih agak mendingan. Tapi untuk servo yang ukuran kecil, ini ukuran berapa gram gitulah, ditaruh beban 8 on, dia masih cukup baik ya, masih bisa bekerja cukup baik. Berarti ini totalnya kan 7 on sama 8 on, 1,5 kg ya, 1,5 kg. Coba kita tambah lagi untuk tes servonya ya, 1,5 kg kita tambah lagi, ini berapa, 3 on ya, 3 on lebih. Nah, ini dikit lagi mentok ini, apa beloknya masih bisa. Oh iya, masih kuat ya, tenaganya masih enak. Nah, buat para bocil-bocil ini seneng banget ini. Ini saya beli ini juga buat si bocil ya, bukan buat saya. Buat mainan si bocil. Cuman sekalian aja di buat konten gitu ya. Review abal-abal. Cuman ini cocok banget buat para pecinta RC ya. Buat para pecinta RC ataupun miniatur ya. Ini tadinya saya mau bangun miniatur juga. Mau bangun miniatur truk ya, truk oleng gitu ya. Tadinya mau beli yang udah jadi, cuman pesennya lama, rata-rata 3 bulan ke atas, bahkan ada yang 6 bulan 9 bulan. Buset, waktunya nggak keburu. Bukannya cepet-cepet, maksudnya kita beli truk oleng itu buat kado gitu ya, jadi waktunya udah mepet. Kalau kita pesen RC miniatur truk oleng itu waktunya nggak keburu. Itu yang kemarin aku nyari yang sekitaran harganya 3 sampai 4 jutaan lah, 2 sampai 4 jutaan lah. Karena speknya kan beda-beda, ada yang detail, ada yang sederhana, ada yang macam-macam lah ya. Karena itu kan karya tangan ya, handmade gitu ya. Rata-rata ada di Jawa Timur yang ada yang pakai bahan kayu, ada juga yang pakai bahan pralon ya, PPC ya. Dari paralon itu dibikin lembaran-lembaran kayak gitu, terus dipotong-potong, dibentuk supaya menyerupai truk aslinya gitu ya. Kemudian nanti finishingnya dicat dan sebagainya, dipasang stiker, lampu dan macam-macam kayak gitu ya. Jadi memang bisa dibilang ya agak mahal, tapi karena rakitan tangan ya beda dengan pabrikan gitu ya. Jadi rencana saya pengen bangun sendiri ya, nggak tahu nanti hasilnya kayak apa. Saya nonton di YouTube juga, di situ kan banyak tutorial cara bikin miniatur kayak gitu ya. Oh ya, ini juga ada dual speed ya, jadi semacam kayak 2 gigi gitu ya, bisa cepet bisa pelan gitu ya. Tapi ini pelannya juga nggak terlalu pelan banget, karena gearboxnya atau gear rasionya itu sekitar berapa RPM ya. Kalau kata saya sih sekitar, saya nggak punya alat ukur RPM sih ya, ini paling kalau kita gaspol ya, kalau kita gaspol itu sekitar 5 ribuan kalau nggak salah ya, sekitar 6 ribu lah, sekitar 6 ribuan. Padahal ini udah pakai gear, outputnya masih sekitar nggak nyampe 6 ribu sih, kayaknya 3 ribu mungkin ya, sekitar 3 ribuan lah. Padahal udah pakai gear ya, berarti RPM dinamonya itu mungkin sekitar 10 ribu atas ya. Juga gear yang ada di dinamonya itu bahannya plastik semua men, jadi ini nggak recommended buat nanjak-nanjak. Kalau untuk di permukaan yang rata gitu sih masih oke lah, tapi kalau buat nanjak-nanjak sangat nggak rekomend ya kalau kata saya, karena gearnya ini itu rawan rontok, apalagi kalau buat muatan-muatan kayak gini ya, itu kurang aman ya. Jadi RC ini mungkin memang didesain buat mainan aja, tanpa ada muatan yang berat-berat, jadi muatannya yang ringan-ringan aja. Nanti sih saya juga mau beliin mainan-mainan buat muatan gitu ya, semacam kayak aqua glass gitu ya, tapi yang cuman gambar aja kardus di kayak di sablon gitulah, kayak dicetak gitu. Juga sebenarnya ini ternyata banyak ini juga ya, apa ya, banyak yang memodifikasi ya,
yang diganti pelek, ditambahin body kit, ditambahin bumper depan belakang, ditambahin ini ya apa ini di sini ductile gitu ya, terus pasang talang air, macam-macam lah. Ternyata banyak juga yang memodifikasi kayak gitu. Terus ada juga yang dibikin ceper, dibikin rodanya begini kayak mobil balap gitu ya. Jadi memang buat para penggemar RC pasti mereka pada ngiler, walaupun harga murah, eh, speknya nggak terlalu tinggi, tapi pasti rata-rata pada pada pincut gitu ya. Saya juga lihat-lihat di YouTube kayak gitu, karena tadinya buat iseng-iseng daripada nunggu terkoleng lama, udah tak beli ini dulu buat mainan gitu kan, buat si bocil. Ya cukup cukup kalau kata saya dengan harga ya, kita bandingin dengan harga gitu ya, jangan jangan dibandingin dengan spek yang lain. Dengan harga yang segitu untuk barang yang seperti ini, kata saya sih cukup bagus lah. Ini ada bentuk-bentuk menyerupai gearbox, transmisi seperti mesin gitu ya, gardan ya, memang mirip sih. Kemudian ini pegasnya ini yang terlalu lentur, ini per daun sih. Desainnya desain per daun, tapi sebenarnya prinsip kerjanya sangat sederhana. Mungkin bagi para pecinta RC pasti udah paham ya, mereka pasti udah paham. Kalau saya sih masih pemula ya, masih masih pemula banget, jadi sama sekali nggak paham gitu ya. Ini aja review amatiran, tapi ya oke lah, ada suspensi bisa miring-miring begini kan, keren kan, nggak kayak RC yang abal-abal nggak ada suspensinya sama sekali. Ini masih agak mendingan nih. Bocil udah seneng banget gini ya, gitu ya. Tapi ini nggak kalau mainan ini kalau bisa jangan sampai nabrak yang kenceng-kenceng ya, rawan rawan rusak. Mungkin bodinya pecah sih kayaknya, kalau nggak kenceng banget sih kayaknya enggak, tapi kaki-kakinya agak, ini terutama kaki-kaki yang bagian depan, saya agak-agak ngeri ya kaki-kaki yang bagian depan. Jadi dia semacam kayak ditempel kayak nggak kenceng gitu. Ini sayapnya aja, sayap 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 ininya kayak kayak nggak kenceng gitu, kayak cuma ditempelin doang gitu. Kalau ini terotnya sih masih agak agak mending ya, agak kelihatan agak kuat, agak kokoh gitu. Ininya nih yang sayap armnya ini yang kelihatannya agak ringkih, bisa nggak, kayaknya gampang lepas gitu. Kalau ini ngantem ke lubang atau apa lagi buat mainan ya, kayaknya gampang lepas gitu, gampang patah juga karena bahannya plastik semua ya, plastik semua. Cuman di sini roda depannya ini saya buka udah double bearing, shaftnya 6 mili shaft ininya, jadi bearingnya ada di di sininya ya, di apa ini namanya, semacam kayak eh, as ininya ya, dudukan buat di armnya. Bearingnya dua, jadi kanan kiri ada 4 bearing. Kalau yang belakang ini kayaknya nggak pakai bearing sih, kayaknya nggak pakai bearing. Juga bahannya bukan bukan metal ya, plastik semua. Juga ini kan bukan differential, jadi ini RC ini bisa ngedrive. Nanti deh besok kita tes lagi untuk mainannya gimana, seberapa hebat, seberapa asiknya main dengan RC mini abal-abal. Ini dimensinya itu sebenarnya skala 10 ya, kalau di tulisannya itu skala 10. Ini bisa ngedrift juga. Tadi saya coba juga ngedrift, tapi di permukaan keramik ini agak susah, kita mesti nyari yang di permukaan kayak pasir-pasir gitu ya, jadi lebih enak buat ngedrift. Kalau di ini keramik kan keset ya, keset gitu, agak-agak susah buat ngedrift. Oke, segitu dulu review amatiran. Mudah-mudahan kalian jangan bosan-bosan nonton ya, masih abal-abal, masih pemula dalam dunia RC, jadi mohon maklum ya, masih banyak ucapan-ucapan yang belepotan. Semoga kalian bisa memaklumi ya. Oke, terima kasih banyak yang udah mau mampir. Jangan lupa subscribe dan komen-komen, apalah kalian mau nanya-nanya apa, kita sharing info ya. Oke, terima kasih.